Gimana sih cara si NPD mengisolasi para supply-supply-nya? Hai guys, masih seputar NPD. NPD pasti akan melakukan yang namanya isolasi kepada semua supply-supply dia, terutama supply grade A atau supply utama dia. Pasti tujuannya si NPD melakukan yang namanya isolasi. Si NPD ini nggak mau guys kalau dia kehilangan para supply-supply-nya. Jadi agar para supply-supply ini tetap stay di samping dia. Dan NPD ini juga sangat tidak mau kalau semua keburukan dia kepada supply-supply-nya ini itu terbongkar kepada orang lain, terbongkar kepada relasi kalian, sehingga si NPD tidak lagi menjadi seseorang yang perfect, yang sempurna dengan topengnya itu. Sebagaimana yang kita tahu bahwa yang paling tahu tentang keburukan-keburukan si NPD itu hanyalah orang-orang yang menjadi supply-supply si NPD. Kalau orang lain yang tidak menjadi supply si NPD itu hanya akan dapat perlakuan baiknya saja. Dia hanya akan mengenali si NPD sebagai seorang yang biasa aja, baik, tidak abusif. Nah, gimana caranya si NPD ini mengisolasi para supply-supply-nya? Si NPD akan menciptakan konflik di antara supply-supply-nya dengan relasi-relasi supply-nya. Entah itu relasi pertemanan, keluarga, entah rekan kerja, entah tetangga. Kita sangat paham betul dan kita sangat tahu bahwa si NPD ini adalah pathological liar dan lihai banget dalam hal manipulasi. Bahkan dengan sangat mulus, dia sampai-sampai tidak terlihat bahwa dia adalah pelaku utama dalam konflik yang terjadi antara si supply dengan relasi si supply. Di dalam konflik yang terjadi antara si supply dengan relasi si supply, si NPD akan berakting bahwa si dia juga bermasalah dan berkonflik dengan relasi si supply. Bahkan si NPD dengan sangat lihainya seolah-olah dia sangat membenci, sangat mendukung si supply gitu ya. Kemudian dia menceritakan semua keburukan entah itu karangan dia atau memang kenyataannya seperti itu. Tapi sebagaimana yang kita tahu bahwa si NPD ini sangat lihai sekali dalam berbohong dan bermanipulasi. Namun pada suatu waktu justru si NPD ini bisa saja mengabuse si supply karena si supply melakukan sesuatu hal yang tidak disukai oleh NPD. Maka dia akan menghukum si supply dengan cara melakukan tindakan yang kontradiktif yang sebelumnya dia sangat membenci relasi yang berkonflik dengan si supply. Justru dia tiba-tiba akan mendatangi, menyalami, ngobrol baik-baik gitu ya, tingkah sangat charming, seolah-olah dia tidak pernah sama sekali berkonflik dengan orang tersebut. Kalian yang seorang empat, pasti kalian akan berpikir positif bahwa oh mungkin ini adalah sebuah awal yang baik. Kalau dia bisa dengan orang tersebut, dengan relasi kita, maka kemudian hari justru kita akan bisa lebih baik lagi dalam relasi. Tapi kenyataannya tidak, itu hanya abuse, itu hanya acting aja karena dia tidak suka dengan apa yang si supply telah lakukan, yang mungkin si supply ini juga tidak menyadari karena si supply tidak pernah melakukan hal-hal yang akan menyakiti si NPD gitu ya. Karena supply ini tahu segimana abusifnya si NPD. Bahkan relasi dengan keluarga besar kalian sendiri, jika kalian supply si NPD akan meminimalisir tingkat pertemuan kalian atau dia mengatur waktu jika kalian bertemu gitu ya. Misalkan kalian bersilaturahmi, berkunjung ke rumah saudara kalian, si NPD ini justru akan menetapkan batas waktu. Biasanya tidak boleh lama-lama, mungkin 15 menit gitu ya, tidak boleh lebih dari itu. Tapi kalau kalian datang pulang lebih dari waktu yang ditentukan oleh si NPD, maka dia akan merusak atau justru dia akan lama lagi abuse kalian lagi, membuat kalian berada di survival lagi. Dan jika kalian sedang berrelasi, berkunjung bersilaturahmi ke rumah sanak keluarga kalian, si NPD ini akan mengganggu kalian, entah menghubung kalian, menelpon kalian, meminta tolong pada kalian. Pokoknya kalian ini diminimalisir bertemu dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain. Bahkan jika relasi kalian adalah orang tua anak dengan orang tua yang NPD, biasanya orang tua ini mengisolasi anak-anaknya, terutama anak-anak scapegoat-nya yang memang harus dia bungkam ya, itu dengan cara tidak membolehkan si anak mengikuti banyak macam kegiatan dengan dalih sebuah kasih sayang, biar nggak capek lah. Tapi sebenarnya tujuannya bukan itu ya. Dia membatasi, selain untuk isolasi, biasanya tujuannya adalah biar si anak ini tidak bersinar, tidak mempunyai pengalaman
klinik pengalaman gitu ya, yang akhirnya dia tidak akan menjadi anak yang sukses, tidak akan mengalahkan kesuksesan si orang tua yang NPD. Ada ya orang tua kayak gitu? Ada dong. Semua orang tua NPD pasti akan melakukan hal itu kepada anak-anaknya, terutama kepada anak scapegoatnya. Berarti nggak ada kasih sayang? Yes, nggak ada kasih sayang sama sekali. Kasih sayang yang dia tunjukkan hanyalah kepura-puraan saja untuk mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar dari diri suplai-suplainya, termasuk anak-anaknya. So, take care guys. Kalau kalian merasa hidup kalian seperti dikekang, tidak bebas, padahal seharusnya secara normalnya tidak seperti itu, harusnya ya, maka bisa jadi kalian itu sedang berelasi narsisis dengan seseorang.